Hai sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Dermawan Awan. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai 6 fakta mengejutkan tentang perbudakan di Yunani kuno. Apa sajakah itu? Namun, sebelum melangkah jauh, alangkah baiknya untuk tekan tombol subscribe agar berlangganan dengan channel ini. Kalian semua pasti bertanya-tanya, bagaimana bisa praktik perbudakan begitu sentral dalam peradaban yang dikenal sangat menghargai kebebasan? Hal ini mungkin adalah salah satu dari sekian banyak paradoks dalam Yunani kuno. Atau mungkin saja kalau hal itu adalah refleksi dari fakta bahwa kita hanya dapat menilai sesuatu berdasarkan kontras hitam putih. Berikut 7 fakta menarik terkait perbudakan di Yunani kuno. Berikut daftarnya. Yang pertama, pembenaran terhadap praktik perbudakan. Meskipun kita yang hidup di zaman modern sangat menentang praktik perbudakan, masyarakat Yunani kuno tampaknya tidak begitu peduli dengan hal tersebut. Pada saat itu, perbudakan tidak hanya diterima sebagai praktik biasa, tetapi juga dibenarkan. Aristoteles dalam Politika menulis kalau beberapa orang dilahirkan untuk menjadi budak, sementara yang lain dilahirkan untuk memerintah budak. Doktrin ini pun dikenal sebagai perbudakan alami. Perbudakan, kata Aristoteles, adalah hal yang baik bagi budak, karena tanpa tuan, budak tidak akan tahu bagaimana untuk menjalani hidup mereka. Aristoteles juga menganggap budak sebagai alat hidup, sebuah properti yang bisa digunakan tanpa hak apapun selain yang diberikan oleh majikan mereka. Yang kedua, kepemilikan budak di Yunani kuno. Memiliki budak adalah praktik yang cukup umum di Yunani kuno. Sebuah keluarga kelas menengah mungkin memiliki antara 3-12 budak. Namun angka-angka itu hanyalah perkiraan oleh para sejarawan dan sulit untuk diverifikasi. Sudah tentu kalau jumlah budak bervariasi menurut waktu dan tempatnya. Dalam Ecclesiastes, Aristophanes menyebut kalau orang miskin adalah mereka yang tidak memiliki budak. Dua pemilik utama budak di Yunani kuno adalah negara dan politisi kaya. Negara mempekerjakan budak sebagai polisi dan berbagai fungsi publik lainnya, sedangkan para politisi sering mempekerjakan budak di pertambangan milik mereka. Dilansir dari Ancient History Encyclopedia, ada berbagai jenis budak di Yunani kuno, di mana kondisi kehidupan mereka sangat terkait dengan pekerjaan mereka. Yang paling mengenaskan adalah para budak yang bekerja dalam pertambangan yang sering dihukum dan mati pada usia dini. Namun, tidak semua budak ditakdirkan untuk mengalami kekejaman atau pelecehan. Beberapa budak bisa mengharapkan kehidupan yang lebih layak. Budak yang berspesialisasi sebagai pengrajin misalnya, dapat bekerja dan hidup terpisah dari majikan, sehingga dapat terlibat dalam perdagangan dan menghasilkan pendapatan sendiri. Yang ketiga, populasi budak di Yunani kuno. Tidak ada angka pasti tentang jumlah populasi budak di Yunani kuno. Beberapa sejarawan telah membuat tebakan, walau populasinya sendiri sangat bervariasi di berbagai wilayah Yunani. Perkiraan modern menunjukkan bahwa terdapat sekitar 100.000 budak di Attika, Athena dan sekitarnya dari 450 hingga 320 sebelum Masehi. Pada saat itu, total populasi wilayah Attika 250.000 orang, yang akan memberi kita rasio budak warga negara bebas sekitar 2:5. Perkiraan lain menyatakan kalau antara 15 dan 40% populasi Yunani kuno adalah budak di beberapa daerah pada waktu yang berbeda. Sejumlah besar budak biasanya berasal dari rampasan perang. Salah satu contoh terkenal adalah ketika Philip II dari Makedonia, ayah Alexander Agung, menjual 20.000 wanita dan anak-anak sebagai budak setelah invasi ke Skythia pada 339 sebelum Masehi. Hubungan antara rampasan perang dan pengadaan budak begitu erat sehingga pedagang budak sering bergabung dalam kampanye militer agar dapat membeli para tawanan perang. Selain dari tawanan perang, pengadaan budak lainnya juga termasuk pembajakan, hutang, dan bahkan seseorang suku barbar yang dijual oleh keluarganya sendiri. Pos perdagangan juga bertindak sebagai pemasok budak utama untuk Yunani kuno. Banyak diantaranya terletak di sekitaran Laut Hitam, di mana beberapa kota seperti Bizantium dan Efesus juga memiliki pasar budak yang besar. Yang keempat, Helot, budak milik Sparta. Helot adalah orang Yunani yang dijadikan budak oleh Sparta. Asal-muasal mereka tidak jelas, tetapi beberapa sejarawan mengklaim kalau mereka adalah bangsa Lakonia dan Macedonia kuno yang ditaklukkan oleh Sparta. Setiap Sparta menaklukkan wilayah baru, jumlah Helot pasti akan meningkat. Menurut Britannica, Helot sering dipekerjakan sebagai petani, pembantu rumah tangga, dan aktivitas lainnya, mengingat warga Sparta yang sangat fokus pada tugas militer mereka. Ada ketegangan konstan antara Helot dan Sparta, di mana mereka diperlakukan dengan cara yang memalukan dan terus-menerus diintimidasi. Helot juga harus dipukul dengan jumlah pukulan yang disepakati setiap tahunnya.
terlepas dari pelanggaran yang mereka lakukan, sehingga mereka tidak akan lupa kalau mereka adalah budak. Spartan juga memiliki polisi rahasia, Sripteia, yang bertanggung jawab untuk mengawasi Helot. Plutarch dalam Life of Lycurgus menulis kalau Sripteia akan membunuh Helot yang ditemukan berkeliaran di pedesaan pada malam hari. Yang kelima, pekerjaan para budak di Yunani kuno. Di Athena kuno, mencari nafkah dengan bekerja untuk orang lain ada hal yang dipandang rendah, karena sebagian besar warga negara bebas menghindar kerja. Budak akan digunakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Akibatnya, budak dapat melakukan berbagai pekerjaan di Yunani. Menurut beberapa sumber, para budak di Yunani kuno dipekerjakan sebagai juru masak, pengrajin, pembantu rumah tangga, perawat, kuli angkut, dan bahkan di dalam militer sebagai pelayan majikan mereka, pembawa bagasi, atau terkadang sebagai prajurit. Beberapa posisi publik tertentu juga diisi oleh budak. Contoh yang paling terkenal adalah polisi di Athena pada abad ke-4 dan ke-5 sebelum Masehi, di mana sebagian besar terdiri dari budak Skythia. Sektor penambangan juga selalu diisi oleh para budak, meski keuntungan dari penambangan sama besarnya dengan resiko bekerja di sana. Tidak mengherankan jika orang Athena mempekerjakan budak untuk pekerjaan yang sangat berbahaya ini. Yang keenam, budak dan keinginan untuk bebas. Beberapa budak pasti berharap untuk mendapatkan kebebasan. Hal ini sangat mungkin, terutama bagi mereka yang dapat menabung dan memiliki otonomi finansial. Budak yang mampu menabung cukup banyak dapat memiliki kebebasan mereka sendiri dengan membayar sejumlah uang yang telah disepakati kepada majikan mereka. Budak yang dipekerjakan dalam militer juga dapat diberi kebebasan sebagai imbalan atas pengabdian mereka. Di Delphi, banyak prasasti yang membuat nama-nama budak yang berhasil membeli kemerdekaannya sendiri. Mereka mengilustrasikan beragam wilayah seperti Caria, Mesir, Lydia, Fenisia, Syria, dan banyak lainnya. Namun, tidak semua kebebasan didapat dengan cara damai. Beberapa budak harus mengambil secara paksa. Salah satunya dilakukan oleh Helot yang memberontak pada Sparta di tahun 464 sebelum Masehi. Meskipun pemberontakan ini berhasil ditumpas pada Helot, akhirnya dibebaskan pada abad ke-3 dan ke-2 sebelum Masehi. Iklim demokrasi dan gagasan tentang kebebasan tidak serta-merta membuat warga Yunani kuno membebaskan para budak mereka. Butuh waktu lama sampai mereka menyadari kalau perbudakan adalah hal yang tidak manusiawi. Oke, sahabat dermawan, sekian tentang informasi budak Yunani kuno, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe tentunya.